Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di video tutorial aplikasi manajemen keuangan proyek konstruksi. Kali ini saya mau menunjukkan menu pengeluaran. Di menu pengeluaran ini ada pengeluaran untuk biaya proyek, transaksi piutang, pengadaan atau pembelian aset tetap, pembelian material yang nanti menjadi stok di gudang, transaksi pembayaran hutang, dan prive atau dividen. Oke, kita mulai dari biaya proyek dulu. Pada prinsipnya, biaya proyek itu terdiri dari HPP atau biaya langsung, biasa disebut seperti itu, dan biaya umum. Biaya HPP atau biaya langsung itu terdiri dari upah pekerja, bahan atau material, sewa alat, dan subkon. Sementara biaya umum atau overhead itu adalah biaya-biaya yang sifatnya operasional di luar empat biaya ini tadi. Untuk contoh input transaksinya, langsung ke contoh real aja. Jadi misalnya kita ada transaksi yang untuk pembayaran upah pekerja atau manpower, terus nanti ada beli bahan atau material, ada bayar rental alat berat, bayar subkontraktor, dan biaya umum atau biaya operasional. Untuk bayar upah pekerja atau manpowernya, nanti ada dua contoh. Yang pertama, misalnya kasusnya adalah tukang atau pekerja harian yang memang benar-benar per tukang atau pekerja itu digaji harian. Kemudian yang kedua adalah kasusnya pekerjanya itu kita bayarnya ke mandor borong yang anak buahnya banyak. Oke, langsung aja misalnya contoh yang pertama bayar upah tukang pekerja harian untuk 1 minggu sebesar 1,4 juta. Ke transaksinya, seperti biasa tanggal dan nomor bukti kita isi, dan proyeknya, nama pekerjanya, misalnya ini. Kalau mau menambahkan pekerja yang baru berarti di pengaturan ya. Nah, kemudian si Pak Sobri ini statusnya apa? Pekerja kah, kepala tukang, tukang batu, dan seterusnya. Misalnya dia pekerja. Volumenya 7 hari, nominalnya 1.400.000. Keterangan misalnya kemudian kalau kasusnya bayar mandor borong, gitu kan. Jadi bukan pekerja. Kalau misalnya kasusnya mandor borong, ini sama dengan dia itu sebagai subkon, sebagai pemborong gitu. Jadi sifatnya bukan bukan kita gaji harian gitu kan. Nah, transaksinya maka nanti ngikutnya ke subkontraktor. Ini sama. Misalnya mandornya ini namanya. Volume boleh diisi, boleh enggak, tapi misalnya kita isi lah 1 minggu gitu misalnya. Satu lah itu misalnya. Nominalnya tadi 10 juta. Oke, seperti itu transaksinya. Kemudian selanjutnya beli bahan atau material. Nah, beli bahan atau beli material itu nanti kasusnya di lapangan itu bisa kita beli langsung kita bayar tunai atau juga bisa juga kalau misalnya toko atau suppliernya sudah langganan kita, bayarnya bisa tempo misalnya 1 bulan gitu atau misalnya hutang. Contohnya untuk yang pertama dulu, beli bata merah 100 biji 500.000 tunai. Transaksinya pilih bahan atau material, nama tokonya atau suppliernya, bata merah 1.000 buah 500.000 tunai.
Kemudian yang kedua, misalnya kita beli besi ukuran 12 SNI 200 batang 30 juta hutang. Bahan material, ini misalnya nomornya ini, proyeknya ini. Suppliernya misalnya ini misalnya. Materialnya besi 12 SNI. Kebetulan di sini besi 12 SNI belum ada, adanya baru besi 10, maka kita tinggal tambahkan di sini material baru. Besi 12 SNI. Satuan batang. Keterangan boleh diisi, boleh tidak. Nah, sudah muncul besinya yang baru saja kita tambahkan di sini, kita pilih. Jumlahnya 200 batang. Nominalnya tadi 30 juta. Hutang. Nah, ini jatuh temponya misalnya 1 bulan, berarti ini berarti. Kalau hutang berarti dibayar dengan akunnya nggak aktif ya, karena sudah transaksi hutang. Nah, itu tadi contoh pembelian material dengan hutang. Kemudian misalnya kasusnya membayar rental alat berat ekskavator 20 juta tunai. Alat berat berarti sewa alat. Ini sama. Pemilik alatnya misalnya ini. Alatnya misalnya ekskavator. Kalau belum ada ya nanti tinggal ditambahkan. Ini waktunya misalnya 100 jam. Berapa tadi? 20 juta. Kita misalnya ada pekerjaan yang dikerjakan oleh subkontraktor. Misalnya ini pekerjaan kusen aluminium lengkap dengan kaca-kacanya senilai 20 juta misalnya. Berarti subkon sama pilih subkontraktornya misalnya ini. Nominalnya 25 juta. Volumenya misalnya satu lah. Satu ini maksudnya satu paket udah selesai. Selanjutnya biaya umum atau biaya operasional. Nah, biaya umum ini biasanya kasusnya itu nanti bisa dibebankan ke kantor pusat atau bisa juga dibebankan ke proyek. Jadi misalnya kalau dibebankan kantor pusat itu misalnya biaya yang memang ditanggung oleh kantor ya, misalnya kayak sewa gedung, listrik kantor, air kantor, komunikasi, bayar telepon, bayar internet, dan seterusnya. Kalau di proyek misalnya gaji, kalau di proyek itu sifatnya yang kalau proyeknya selesai, ya udah berarti si biaya itu sudah selesai seiring selesainya proyek. Kalau biaya kantor kan ada proyek nggak ada proyek tetap keluar itu. Contoh kalau biaya yang ditanggung oleh proyek bisa jadi misalnya sewa mobil tapi khusus untuk proyek itu saja, atau bayar keamanan tapi khusus untuk proyek itu saja gitu. Yang pertama dulu bayar gaji karyawan, ini karyawannya karyawan kantor, jadi dibebankan oleh kantor pusat 2,5 juta. Ini transaksinya seperti ini. Biaya umum, dibebankannya ke kantor pusat, nah ini ada pilihan, nanti semua proyek-proyek akan muncul di sini, tapi karena ini kantor pusat, gaji karyawan, nominalnya 2,5 juta, nanti biaya-biaya yang lain ya, tinggal dipilih aja. Ini misalnya gaji Agus bulan Juli misalnya. Nah, kemudian untuk yang kedua yang dibebankan ke proyek, misalnya bayar gaji keamanan proyek 2 juta. Pilih proyeknya, sama
karyawan karena kebetulan ini statusnya keamanan, kan berarti orang ya, berarti kan gaji. 2 juta keterangan gaji keamanan Pak Joni misalnya. Oke, tadi contoh pengeluaran untuk biaya-biaya proyek ya. Selanjutnya ke contoh-contoh transaksi pengeluaran yang lainnya di video